Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 12. Pada hari ini kita akan membahas materi permutasi. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan konsep permutasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Ya, permutasi bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Jadi untuk ketiga-tiganya harus bisa kalian bedakan karena rumus yang digunakan berbeda. Sebelum membahas permutasi lebih lanjut, pertama kita bahas terlebih dahulu tentang notasi faktorial. Ini dikarenakan untuk permutasi, notasi permutasi tersebut dinyatakan dengan menggunakan notasi faktorial. Jadi apa itu notasi faktorial? Oke, kita bahas. Jadi notasi faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan mulai dari 1 sampai dengan n. Secara matematis dapat ditulis kalau n faktorial, jadi faktorial ini disimbolkan dengan tanda seru. Nah, n faktorial ini dibaca n faktorial. Berarti perkalian mulai dari 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai n dikurang 2 dikali n dikurang 1 dikali n. Ya, bisa juga dibalik. Jadi n faktorial itu perkalian mulai dari n sampai dengan bilangan 1. Jadi kalau kalian ingin mencari 5 faktorial, berarti kamu urutkan 5 faktorial itu merupakan perkalian antara 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 120. Ya, kita bahas permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah susunan dari R unsur dalam suatu urutan R kurang dari N. Untuk simbolnya bisa dituliskan dengan 3 simbol. Untuk yang pertama, kamu bisa menuliskan dengan menggunakan simbol NPR, N-nya di sebelah kiri, R-nya di sebelah kanan, jangan sampai terbalik. Kemudian P, N-nya di atas, R-nya di bawah. Kemudian P buka kurung N, R. Nah, ketiga-tiga simbol ini dibaca permutasi R unsur dari N unsur. Untuk rumus yang digunakan, yang pertama, jika R kurang dari sama dengan N, maka kamu gunakan rumus NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya, kalau R-nya sama dengan N, berarti tinggal kamu ganti saja. R ini kamu ganti dengan N, maka rumusnya menjadi N faktorial per N dikurang, R-nya ini kan diganti dengan N, jadi N kurang N hasilnya adalah 0 faktorial.
0 faktorial kalau ada tanda faktorial ini berbeda dengan bilangan biasanya. Kalau 0 sebagai angka maka hasilnya pasti 0, tapi kalau 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Ini dikarenakan definisi dari faktorial tadi yang sudah kita bahas itu adalah perkalian bilangan asli yang berurutan mulai dari 1. Jadi untuk 0 faktorial itu sudah didefinisikan sebagai 1. Nah, jadi bukan 0 ya hasilnya ya. Jadi kalau n faktorial dibagi 0 faktorial hasilnya itu sama dengan n faktorial dibagi 1 sama dengan n faktorial. Jadi untuk n permutasi n itu sama juga dengan n faktorial. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Berapa banyaknya permutasi 2 huruf yang diambil dari kata uang? Kamu perhatikan dari kata uang ini tidak ada huruf yang sama. Jadi kesemuanya berbeda. Nah, inilah disebut dengan permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Sekarang n-nya itu 4. Nah, 4 ini terdiri dari banyaknya huruf yang menyusun kata uang. Jadi ada huruf U, A, N, dan G. Berarti ada 4 huruf semuanya. Sedangkan R-nya 2, karena yang ditanyakan permutasi 2 huruf, berarti R-nya 2. Maka kita tinggal menggunakan rumus 4P2. Jadi permutasi 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia. Sekarang tinggal menggunakan rumus 4 faktorial dibagi, ini dikurang 4 dikurang 2 faktorial. Hasilnya 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, sekarang 4 ini kamu jabarkan. Perkaliannya menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Namun kalau ini mau kita kalikan semuanya maka akan panjang sekali ya. Kalau kamu bayangkan kalau 100 faktorial ya tidak mungkin kamu mau menuliskan bilangannya dari 100 sampai angka 1. Nah, jadi tekniknya untuk mempercepat, kamu lihat penyebut di bagian bawah. Kalau 2 faktorial berarti kamu jabarkan 4 faktorial ini sampai ketemu angka 2. Kalau 2 faktorial itu kan 2 kali 1, jadi 2 kali 1-nya bisa kita singkat dengan 2 faktorial. Nah, jadi 2 faktorial ini bisa dibagi dengan 2 faktorial. Kalau 2 faktorialnya sudah dibagi maka hasilnya kan 1. Maka kamu tinggal mengalih saja, 4 dikali 3 hasilnya 12. Ya, jadi ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Soal pertama, hitunglah yang A 8P2, yang B-nya 6P6. Sedangkan yang kedua, tentukan banyak kemungkinan susunan ketua OSIS, sekretaris OSIS, dan bendahara OSIS jika dipilih dari 10 siswa. Oke, kita lanjutkan membahas permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi yang memuat K unsur yang sama ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial per K faktorial. Jika dari N unsur yang tersedia terdapat K unsur yang sama dan M unsur yang sama dengan
K ditambah 1 ditambah M kurang dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi dari unsur tersebut adalah P sama dengan N faktorial per K faktorial dikali M faktorial. Nah, kita bahas contoh soalnya. Tentukan banyak permutasi yang dapat dibentuk dari kata kimia. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini berbeda dengan contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang pertama, kata uang, huruf-huruf penyusun kata uang itu tidak ada huruf yang sama. Berbeda dengan kata kimia, ada huruf yang sama. Karena ada huruf yang sama, maka kita mempergunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke, sekarang langkah untuk menjawab, berarti kamu tentukan banyaknya huruf penyusun kata kimia. Berarti ada 5 huruf. Kemudian huruf yang sama itu adalah huruf I yang terdiri dari 2 huruf. Dengan demikian permutasinya bisa kamu tuliskan 5 faktorial, ini dari banyaknya huruf kimia, dibagi banyak huruf yang sama ada 2, jadi 2 faktorial. Ini kita jabarkan 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 2 faktorialnya ini bisa dicoret sehingga perkalian yang tersisa tinggal 5 kali 4 kali 3, maka hasilnya adalah 60. Oke, selanjutnya ini adalah contoh yang ketiga. Berapa banyak permutasi yang diambil dari nama Cecep? Sekarang kalau nama Cecep berarti terdiri dari 5 huruf. Berarti N-nya ada 5. Kemudian huruf yang sama apa saja? C ya. C ada 2 huruf, kemudian huruf E ada 2 huruf, sehingga permutasinya bisa kamu tuliskan ya, karena ada 2 huruf yang sama di sini, berarti untuk penyebutnya kamu kalikan 2 faktorial dikali 2 faktorial, jadi 5 faktorial dari banyaknya huruf penyusun kata Cecep dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang dijabarkan adalah salah satu ya, karena ini penyebutnya ada 2 yang mengandung faktorial, berarti salah satunya kamu jabarkan. Kalau ada 3, misalnya ada 3 penyebutnya, ada 3 bilangan faktorial, berarti 2 kamu jabarkan, satunya tidak perlu dijabarkan. Jadi 5 ini kita jabarkan sampai 2 faktorial, sedangkan 2 faktorial yang pertama ini kamu jabarkan 2 kali 1. Jadi kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. 2 faktorialnya kita coret, berarti yang tersisa 5 kali 4 kali 3, ini hasilnya 60 dibagi 2 kali 1 itu 2. Jadi 60 bagi 2 hasilnya 30. Selanjutnya ini adalah soal yang ketiga yang harus kalian selesaikan. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata data Agustus adalah. Yang terakhir kita akan membahas permutasi siklis.
Permutasi siklis adalah permutasi yang dilakukan pada kurva tertutup berbentuk lingkaran. Adapun rumus yang digunakan pada permutasi siklis, banyaknya permutasi siklis dari n unsur ditentukan dengan rumus P sama dengan n dikurang 1 faktorial. Kita bahas contoh soalnya. Banyaknya cara yang mungkin dapat dibuat jika dalam suatu pesta terdapat 5 orang yang duduk dalam meja bundar. Di sini kamu perhatikan duduk dalam meja bundar berarti berkeliling membentuk siklus lingkaran, sehingga penyelesaian permutasinya menggunakan permutasi siklis. Jadi kalau ada yang berkeliling mengelilingi, itu penyelesaiannya menggunakan permutasi siklis. Posisi duduk mengelilingi meja makan bundar merupakan siklis dari 5 unsur karena terdapat 5 orang. Sehingga rumus yang digunakan permutasinya tinggal kamu kurang saja 5 dikurang 1 faktorial. Ini hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial kalau dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 24. Ini adalah soal keempat yang harus kalian selesaikan. Jadi ada berapa cara jika 7 orang duduk melingkar di meja bundar. Jadi untuk keseluruhan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4 soal, jangan lupa untuk diselesaikan. Jadi pada hari ini kita membahas baru teorinya saja dan contoh soalnya masih yang sederhana. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perbedaan permutasi dan kombinasi, kemudian akan diberikan soal dengan analisis yang lebih tinggi. Jadi untuk pertemuan kali ini usahakan dapatkan nilai sempurna. Oke, selamat belajar. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.